Hai guys, selamat datang di channel Hightech. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pemasangan HyperOS pada device Redmi Note 10 Pro. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini Xiaomi mengumumkan akan mengganti sistem operasinya dari MIUI menjadi HyperOS yang mereka klaim katanya akan membawa OS yang lebih smooth dan user interface yang lebih baik lagi dari MIUI. Jadi untuk kedepannya tidak ada lagi versi MIUI penerus dari MIUI 14 dan akan digantikan sepenuhnya dengan HyperOS. Untuk perangkat yang akan mendapat HyperOS pertama kali adalah Xiaomi 14 series dan baru disusul oleh seri-seri terdahulunya. Untuk list device yang akan mendapat HyperOS itu sendiri juga sudah tersebar di beberapa forum dan internet. Untuk pengecekan apakah device kita mendapat updatean dari HyperOS, kalian bisa download aplikasi HyperOS Downloader di Play Store. Untuk Redmi Note 10 Pro sendiri akan mendapat update ke HyperOS namun tidak dengan versi Androidnya. Jadi untuk versi Android akan tetap di versi 13 dan tidak mendapat update ke versi Android 14. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi. For your information, ROM ini masih berupa portingan dari Xiaomi 14 yang diport untuk Redmi Note 10 Pro oleh Nazmus Shakib Syed dari India. Jadi bisa dikatakan ROM ini belum dirilis resmi untuk Redmi Note 10 Pro. Dan untuk versi HyperOS yang saya gunakan adalah versi 1.0.23.11.16 developer version. Dan di bawah ini adalah beberapa catatan yang ditulis. Di antaranya, di porting dari Xiaomi 14 Pro, semua fitur HyperOS disertakan, perubahan kernel tidak disarankan. Artinya ROM ini tidak support untuk custom kernel. Mendukung beberapa bahasa yang artinya di updatean HyperOS ini sudah support banyak bahasa termasuk bahasa Indonesia, tidak seperti updatean sebelumnya yang hanya support bahasa Cina dan bahasa Inggris saja. Lalu diperlukan clean flashing. Biarkan ROM ini kurang lebih setengah hari agar lebih stabil lagi. Lalu gunakan TWRP KWL untuk memflash ROM ini. Setelah itu gunakan file ini untuk fix safety netnya. Lalu booting pertama memerlukan beberapa waktu, jadi jangan panik. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup. Dan ROM ini bukan untuk Switch K6a atau Redmi Note 12 Pro 4G. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Pastikan device kalian sudah terunlock bootloader dan sudah terpasang custom recovery atau TWRP. Dan yang kedua, pastikan kalian sudah mendownload file dari HyperOS itu sendiri. Untuk filenya nanti akan saya taruh linknya di kolom deskripsi. Setelah kalian download file-file yang dibutuhkan, pastikan kalian taruh file tersebut di kartu memori maupun di flash disk karena nantinya kita akan memformat memori internalnya. Sekarang kita reboot ke recovery dengan cara menekan tombol power lalu pilih reboot. Setelah itu pencet dan tahan volume atas sampai masuk ke recovery. Atau jika HP kalian dalam keadaan mati, bisa masuk ke TWRP dengan cara menekan tombol power dan volume atas untuk masuk ke mode TWRP. Di sini saya menggunakan recovery official versi 3.6.2. Di ROM HyperOS ini disarankan menggunakan custom recovery dari KWL TWRP. Jadi kita install terlebih dahulu TWRP-nya dengan cara klik install, lalu pilih select storage, pilih SD card ataupun USB OTG jika kalian menaruh filenya di flash disk, lalu pilih file TWRP nya. Jika file TWRP tidak muncul, pilih install IMG atau install image dan nanti akan muncul dengan sendirinya. Lalu pilih file TWRP, pilih recovery dan swipe untuk memflashnya dan tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, kalian bisa pilih kembali lalu reboot ke recovery. Dan ya, sudah terinstall KWL TWRP versi 3.7.0.
langsung saja kita pilih web, lalu advanced web, lalu checklist, Dalvik, change, metadata, data, internal, storage, dan jangan di checklist pada bagian micro SD dan USB OTG, lalu pilih swipe. Setelah proses swipe selesai, kalian bisa kembali ke menu awal TWRP, lalu pilih install dan pilih file HyperOS yang mau diinstal, lalu swipe dan tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini akan saya percepat laju videonya supaya menyingkat waktu. Jika muncul error seperti ini, failed to mount invalid argument, kalian bisa abaikan saja. Yang terpenting keterangan di sini adalah successful, jadi kalian bisa abaikan saja errornya. Setelah itu kembali ke menu awal TWRP, lalu pilih web, format data, ketikkan yes, lalu enter. Jika muncul peringatan failed, kalian bisa abaikan saja, yang penting keterangan di atas successful. Setelah itu reboot ulang ke recovery dengan cara pilih reboot, lalu pilih recovery. Setelah itu lakukan format data lagi dengan cara pilih web, format data, ketikkan yes, lalu enter. Setelah itu kembali ke menu TWRP dan pilih reboot system dan tunggu prosesnya sampai selesai. Dan ini adalah tampilan awal dari setup Xiaomi HyperOS. Langsung saja kita setup terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat sudah support banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dan ini adalah tampilan home screen awal dari Xiaomi HyperOS. Jika kalian mau merootnya, kalian bisa menggunakan Magis dan gunakan file fix safety net yang sudah dibuat khusus untuk ROM ini. Sekarang coba kita lihat ke bagian pengaturan spesifikasinya. Di sini tertulis HyperOS versi 1.0.23.11.16 developer version. Dan ini adalah keseluruhan spesifikasinya menggunakan versi Android 14. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih baik lagi. Dan jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.